Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut lagi belajar bahasa scripting dan pemrograman. Selamat datang kembali di channel saya. Kali ini kita akan membahas bagaimana cara menggunakan properti display yang bernilai flex. Dengan menggunakan nilai flex pada properti display, kita bisa membuat beberapa elemen berada di dalam satu baris, bisa vertikal maupun horizontal. Untuk lebih jelasnya akan langsung kita praktekkan saja penggunaan properti display dengan nilai flex. Kita buat kode HTML-nya. Kita buat section dengan 3 div. Kemudian seksinya kita ubah displaynya jadi flex. Kita ubah tingginya dan lebarnya jadi 100%. Selanjutnya divnya kita buat jadi 25% tinggi dan lebarnya. Bordernya kita beri solid red 1 pixel. Kita lihat hasilnya. Ya, hasilnya seperti ini. Selanjutnya kita beri property flex direction. Defaultnya adalah raw. Jadi kalau kita ingin menggunakan nilai raw, kita tidak perlu mengetiknya karena tidak akan terlihat perubahannya. Selain itu kita bisa menggunakan nilai kolom. Perbedaannya adalah arahnya. Jadi kalau menggunakan raw arahnya horizontal dan kalau menggunakan kolom arahnya vertikal. Kemudian kita bisa membalik urutannya dengan menggunakan kolom reverse atau row reverse. Kita lihat hasilnya. Ya, jadi urutannya terbalik mulai dari yang paling belakang. Kita coba row reverse. Sama dengan row, hanya saja yang ketiga yang berada di paling depan. Kita kembalikan ke row. Selain menggunakan flex direction, kita juga bisa menggunakan properti lain, misalnya justify content. Dengan menggunakan justify content kita bisa mengatur perataannya, misalnya jadi di tengah, kita bisa beri nilai center. Hasilnya seperti ini. Selain center kita bisa gunakan flex end dan flex star. Kita coba flex end. Jadinya rata kanan. Kemudian kita coba flex start. Defaultnya adalah flex start. Dari posisinya di awal atau rata kiri. Saat menggunakan flex start dan flex end, posisinya tidak selalu seperti itu, tergantung nilai dari flex direction. Misalnya kita ubah jadi kolom. Kemudian kita coba ubah jadi flex end. Dengan flex end kita letakkan posisinya di bawah karena nilai dari flex directionnya adalah kolom. Ini berbeda saat kita menggunakan flex direction bernilai row. Selanjutnya kita ubah jadi center lagi. Selain menggunakan justify content, kita juga bisa menggunakan align content dan align items. Sekarang saya akan gunakan align items. Kita buat posisinya di tengah, jadinya seperti ini. Kita juga bisa menggunakan flex end seperti halnya saat kita menggunakan justify content. Defaultnya adalah flex start. Sama dengan justify content, line item posisinya akan tergantung pada nilai dari flex direction. Kalian bisa coba sendiri jika kalian ingin tahu bagaimana efek dari kedua properti tersebut. Misalnya kita rubah jadi row, kita ubah keduanya jadi flex end.
Selanjutnya saya ubah jadi kolom. Jadi di sini justify content menggunakan aksis utama, sedangkan line items menggunakan aksis sebaliknya. Jadi kalau misalnya justify content menggunakan aksis horizontal, maka line item menggunakan aksis vertikal, dan begitu juga sebaliknya. Terima kasih sudah melihat pembahasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.